Pendidikan Kaum Tertindas, ditulis oleh Paulo Freire, edisi terjemahan bahasa Indonesia. Diterbitkan oleh Narasi, cetakan ke-10 September 2025. Pendidikan Kaum Tertindas, pandangan akan manusia baru bersifat individualistik. Karena identifikasi dengan kaum penindas, mereka tidak sadar kalau mereka sendiri masuk ke dalam kelas yang tertindas. Keinginan untuk reformasi agraria tidak didasari pada keinginan untuk bebas, namun didasari pada keinginan untuk menguasai lahan dan menjadi pemilik lahan, atau lebih tepatnya, menjadi majikan bagi pekerja yang lain. Ini catatan saya karena buku ini ditulis pada tahun 1972 di Brasil. Maka ini mungkin ilustrasinya ini terkait dengan reformasi agraria di Brasil ya teman-teman. Baik, kita lanjut. Saat naik pangkat sebagai mandor, hanya sedikit dari petani yang tidak menjadi sewenang-wenang karena konteks penindasan yang dirasakan tidak berubah. Pada contoh ini, si mandor akan berlaku lebih kasar, sama seperti mandornya dulu untuk memastikan pekerjaannya lancar. Contoh itu memperkuat pernyataan sebelumnya bahwa saat masa awal perjuangan, kaum tertindas melihat penindas sebagai sebuah kejantanan. Bahkan, revolusi yang mengubah situasi penindasan dengan cara membangkitkan proses pembebasan harus menghadapi fenomena ini. Banyak kaum tertindas yang ikut secara langsung atau tidak langsung menjadikan revolusi menjadi perjuangan pribadi mereka sendiri karena dikondisikan oleh mitos-mitos terdahulu mereka. Bayangan kaum yang menindas mereka terdahulu masih melekat. Rasa takut untuk bebas yang ada pada kaum tertindas, rasa takut yang membuat mereka ingin menjadi penindas, maupun yang mengikat mereka untuk tetap tertindas, harus dipelajari kembali. Saya akan bacakan catatan kaki ketiga dulu. Ketakutan akan kebebasan ini juga ditemukan di dalam kaum penindas, meski ada dalam bentuk yang berbeda. Kaum tertindas takut merangkul kebebasan. Kaum penindas takut untuk kehilangan kebebasan untuk menindas. Salah satu elemen dasar dari hubungan antar penindas dan yang menindas adalah pengaturan. Setiap pengaturan merupakan pemaksaan pilihan individu ke individu yang lain, mengubah kesadaran individu, menyesuaikan kesadaran yang memberikan pola. Oleh karena itu, perilaku dan kaum tertindas adalah perilaku yang sudah teratur, mengikuti apa yang sudah digariskan oleh kaum penindas. Kaum tertindas yang sudah mendapatkan gambaran sebagai penindas dan mengikuti garis petunjuknya akan takut untuk bebas. Kebebasan akan membuat mereka kehilangan gambaran ini dan menggantinya dengan kemandirian dan rasa tanggung jawab. Kebebasan itu direbut, bukan sebuah hadiah. Kebebasan harus selalu dikejar. Kebebasan bukanlah suatu hal yang terletak di luar manusia. Kebebasan juga bukan mitos. Kebebasan adalah hal yang sangat diperlukan untuk mencapai hidup manusia yang utuh. Untuk mengatasi situasi penindasan, orang harus terlebih dahulu mengetahui secara kritis penyebabnya, sehingga mereka dapat menciptakan sebuah situasi yang baru, situasi yang bisa membuat manusia menjadi seutuhnya. Perjuangan untuk menjadi manusia yang utuh telah dimulai dari perjuangan untuk mengubah situasi dari manusia tersebut. Meski situasi penindasan itu bersifat dehumanisasi, hal yang memengaruhi mereka, baik penindas maupun mereka yang tertindas, maka kaum yang tertindaslah yang harus berjuang untuk menjadi manusia yang utuh. Sedangkan kaum yang menindas juga terkena dehumanisasi karena mereka melakukan dehumanisasi ke manusia lain. Oleh karena itu, kaum penindas tidak bisa memimpin perjuangan ini. Meskipun begitu, kaum tertindas yang sudah beradaptasi ke dalam struktur penindasan yang membuat mereka tenggelam dan patuh akan hal tersebut, akan mendapat rintangan di saat mereka tidak mampu menerima risiko dalam perjuangannya. Lebih dari itu, perjuangan mereka untuk meraih kebebasan tidak hanya mengancam kaum yang menindas, namun juga mengancam teman senasib yang takut akan penindasan yang lebih besar. Saat mereka mencari di dalam diri mereka rasa rindu untuk bebas,
Rasa tersebut akan menjadi kenyataan jika rekan senasib mereka merasakan rindu yang sama saat mereka dikuasai oleh ketakutan akan kebebasan. Mereka akan menolak untuk mengutarakannya kepada yang lain, atau menolak mendengarkan pernyataan hal itu dari orang lain, atau bahkan permintaan yang berasal dari kesadaran mereka sendiri. Kaum tertindas mengidap dua pilihan yang ada di dalam diri mereka. Mereka merasa bahwa tanpa kebebasan, mereka tidak akan ada secara nyata. Namun, meski mereka ingin menjadi ada, mereka takut akan hal itu. Mereka pada waktu yang sama ingin menjadi diri mereka sendiri dan menjadi penindas dengan kesadaran yang telah mereka hayati. Konflik muncul pada pilihan antara menjadi diri sendiri secara sepenuhnya atau terbagi antara menolak penindas di dalam diri atau tidak menolaknya, antara solidaritas manusia atau terasing, antara mengikuti pengaturan atau memiliki pilihan, antara menjadi penonton atau menjadi pelaku, antara melakukan aksi atau memiliki ilusi, untuk beraksi melalui aksi yang dilakukan penindas, antara bicara atau diam saja, terkebiri dalam kekuatan mereka untuk mencipta dan mengulang ciptaan, dalam kekuatan mereka untuk mengubah dunia. Ini adalah dilema tragis dari kaum tertindas, di mana pendidikan mereka harus dipertimbangkan. Buku ini akan menghadirkan beberapa aspek dari apa yang penulis katakan sebagai pendidikan kaum tertindas. Sebuah pendidikan yang harus diciptakan bersama, bukan untuk kaum tertindas. Apakah individu atau kelompok orang, dalam perjuangan yang terus-menerus harus dilakukan untuk mendapatkan kembali kemanusiaan mereka. Pendidikan ini membuat penindasan dan penyebabnya menjadi objek refleksi kaum yang ditindas, dan dari refleksi tersebut akan muncul keterlibatan mereka dalam melakukan perjuangan untuk kebebasan mereka. Dan dari perjuangan tersebut, pendidikan ini akan dibuat dan diperbaiki. Masalah utamanya adalah bagaimana kaum tertindas yang sudah terbelah tidak utuh lagi bisa berperan dalam membangun pendidikan untuk kebebasan mereka. Hanya jika mereka menempatkan diri mereka sebagai pelayan-pelayan kaum tertindas, mereka bisa memberikan sumbangsi pada kelahiran pendidikan pembebasan mereka. Sepanjang mereka hidup mendua, menjadi yang artinya menyerupai, dan menyerupai yang berarti menyerupai kaum penindas, sumbangsi kepada pendidikan ini akan menjadi tidak mungkin. Pendidikan kaum tertindas adalah sebuah alat agar mereka mampu memahami secara kritis bahwa baik diri mereka sendiri sebagai kaum tertindas maupun kaum penindasnya adalah perwujudan dari dehumanisasi itu. Kebebasan adalah sebuah persalinan yang menyakitkan. Manusia yang lahir adalah manusia baru yang mampu terus hidup jika pembedaan siapa yang tertindas dan siapa yang menindas bisa dihentikan oleh proses humanisasi manusia seluruhnya. Atau dengan kata lain, solusi dari pembedaan ini bisa dicapai melalui rasa sakit persalinan yang melahirkan manusia baru yang tidak lagi menindas dan tidak juga tertindas. Namun, manusia yang berada dalam proses menggapai kebebasan.